menentukan generasi berdasarkan tahun lahir. Generasi tradisionalis yang lahir pada tahun 1922 hingga 1945. Generasi tradisionalis juga dikenal sebagai generasi veteran. Bila kita lihat, generasi ini ada pada waktu hampir 100 tahun yang lalu. Pada generasi ini, nenek moyang kita hidup dengan serba kekurangan dan segala sesuatunya dilakukan secara tidak praktis seperti sekarang. Generasi Baby Boomers yang lahir pada tahun 1946 hingga 1964. Generasi ini telah melalui masa-masa perang. Umumnya manusia pada tahun ini tumbuh seusai peperangan. Pada generasi ini tingkat kelahiran cukup pesat. Baby boomers umumnya berorientasi kepada karir secara konsisten demi kesejahteraan anak dan cucunya kelak. Orang-orang pada generasi baby boomers umumnya masih melakukan kegiatannya secara konvensional. Tapi cukup banyak juga yang sudah mencoba menggunakan teknologi. Generasi X yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980. Di Indonesia sendiri, generasi X dibesarkan dalam situasi di mana Orde Baru sedang berlangsung. Terjadi banyak konflik pada era tersebut, nggak hanya di Indonesia. Kejadian konflik lainnya juga terjadi di Vietnam, Jerman, dan terjadinya Perang Dingin. Pada saat ini, kebanyakan dari generasi X adalah orang tua dan pekerja full-time. Generasi milenial yang lahir pada 1981 hingga 1996. Generasi milenial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk dan mempengaruhi populasi dunia dan mengubahnya menjadi lebih baik. Generasi ini juga dinilai memiliki kepedulian sosial dan peduli terhadap lingkungan paling tinggi dibandingkan dengan generasi lainnya. Generasi ini menyukai sesuatu yang kreatif, menarik, dan inovatif. Generasi Z yang lahir pada tahun 1996 hingga 2010. Generasi ini yang mulai mencoba mencari penghasilan melalui platform-platform yang ada saat ini, seperti dari Instagram dan Facebook. Contohnya dengan menjadi seorang influencer atau reviewer produk dan menjual barang-barang melalui online shop. Generasi ini juga termasuk dari golongan yang tidak terpisahkan dengan gadget. Namun, bila pada generasi milenial masih cukup mengenal budayanya, generasi Z umumnya tidak mengenal budaya Indonesia sebaik generasi-generasi pendahulunya. Yang terakhir, generasi Alpha. Nah, generasi Alpha juga disebut sebagai E-Generation. Saat ini sebagai generasi yang paling berpengaruh terhadap kelanjutan masa depan populasi dunia. Mengapa? Karena generasi ini merupakan generasi termuda. Mereka umumnya adalah anak-anak dari generasi milenial. Anak-anak yang lahir dari tahun 2010 hingga 2025 ini adalah generasi pertama yang terlahir dalam abad 21. Menggunakan gadget adalah hal yang sangat biasa dan lumrah. Bukan lagi suatu hal istimewa bagi generasi ini. Bahkan balita saat ini sudah terbiasa menonton lewat gadget, di mana generasi ini tumbuh. Oke, kira-kira kamu termasuk generasi yang mana? Jangan bilang kamu termasuk generasi baby boomers atau generasi tradisionalis ya. Itu mah generasi bokap nyokap kita lahir atau kakek buyut kita. Nah, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, and comment.